Om Swastiastu, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma Tasmaya Sri Gurawe Namaha. Semeton yang selalu berbahagia, selalu penuh dengan keberlimpahan, selalu penuh dengan keselamatan, sehat dan panjang umur. Semoga selalu diberkati dan diberikan sinar-sinar suci oleh Ide Sang Hyang Widi Wase dan selalu penuh dengan kebahagiaan. Saat ini saya akan bercerita dan sharing tentang bagaimana sih terjadinya karma atau karma pala. Nah, jadi siapkan diri, dan mungkin ini videonya agak panjang. Pastikan nonton sampai habis. Kalau misalnya setengah-setengah, nanti malah tidak mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam apa yang saya sampaikan. Karena segala sesuatu yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan itu merupakan bagian hasil dari penelitian saya yang begitu dalam, baik melalui meditasi maupun melalui pengalaman-pengalaman para guru, para sahabat yang luar biasa yang mau sharing dengan saya, dan kemudian saya akan sharing kepada teman-teman semuanya. Di dalam perjalanan hidup kita tidak terlepas dari yang namanya ide-ide, pikiran-pikiran, panca indera, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, dan juga pengendalian diri. Nah, jadi terjadinya karma tersebut itu dimulai dari yang pertama adalah pikiran. Kenapa? Karena sampai saat ini di dunia modern semua mengarahkan energinya atau mengarahkan perhatiannya itu kepada pikiran. Makanya saya juga membagi tahapan meditasi, salah satunya ada di mindfulness meditation, yaitu bagaimana memeditasikan pikiran kita. Sehingga karena pikiran yang baik akan menjadi sahabat yang baik, pikiran yang buruk akan menjadi musuh yang sangat mematikan bagi diri kita. Jadi hati-hati dengan pikiran. Karena beberapa kitab suci favorit saya juga mengatakan hal yang sama. Salah satunya adalah Siwa Tattwa pada yang 16 menyampaikan seperti ini. Juga dalam Yoga Sutra Patanjali pada bab yang pertama yang berbunyi Samadhi pada, di situ juga disampaikan di sutra yang kedua Yoga Citta Vritti Nirodha. Yang artinya adalah yoga adalah pengendalian gerakan-gerakan dan benih-benih pikiran kita. Nah, jadi kendalikanlah pikiran sehingga itu akan menghasilkan karma. Nah, bagaimanakah proses terjadinya karma tersebut? Nah, karena di sini yang paling menjadi bagian sentral di dalam kehidupan kita adalah pikiran. Kalau misalnya dikupas dari layer atau lapisan-lapisan tubuh kita, pikiran itu letaknya di tengah-tengah, mano, maya, kosa. Ia menjadi penjembatan, dia menjadi jembatan bagi dunia spiritual dan juga dunia material. Nah, jadi pikiran ini kalau misalnya tidak mampu kita menjadikan atman kita atau roh kita hidup dan menyala sedemikian rupa sehingga pikiran ini malah kita patokannya adalah ke dunia material. Itulah sebabnya kenapa yoga dan meditasi sangat diperlukan bagi semua umat manusia, sehingga ia menemukan jati dirinya sendiri, sehingga itu menyala dan pikiran itu bergerak berdasarkan perintah, berdasarkan titah, berdasarkan pengendalian yang dihasilkan oleh cahaya ilahi atau cahaya energi, roh atau spirit yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, pikiran ini kalau misalnya dibedah lagi, ini akan menghasilkan pikiran sadar dan pikiran ala bawah sadar. Pikiran sadar itu sifatnya, kekuatannya hanya 12% dari secara keseluruhan. Kemudian pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan 88%
dan itu memiliki banyak sekali proses-proses yang terjadi selama perjalanan kehidupan kita, dan semua kebiasaan-kebiasaan itu tertanam di alam bawah sadar. Sementara pikiran sadar itu kekuatannya dan kemampuannya memiliki 4 kemampuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah menganalisa, yang ketiga adalah membandingkan, yang keempat akhirnya memutuskan. Ketika alam sadar itu memutuskan, pasti akan mengambil berbagai macam referensi dari alam bawah sadar. Nah, jadi kalau misalnya kita sendiri harus mampu memberi makanan kepada pikiran kita, makanan-makanan yang positif, makanan-makanan yang sesuai dengan arus apa yang akan kita petik di masa depan nanti. Alam bawah sadar terbentuknya ada kebiasaan di sana, ada intuisi di sana, ada emosional di sana, ada karakter di sana, ada healing di sana. Pengalaman-pengalaman dan perjalanan spiritual juga ada di sana. Dan belief atau kepercayaan-kepercayaan. Dan masih banyak lagi yang bentuknya itu bahkan ada bawaan sejak lahir yang disebut dengan talenta atau potensi bawaan. Pikiran ini akan membentuk yang namanya kata-kata di dalam diri. Kata-kata itu bisa saja tidak terucap ya. Gitu. Jadi ada kata-kata ke dalam diri sendiri, ada kata-kata yang terucap kepada orang lain. Kalau ke dalam diri itu sebutnya adalah self-talk. Bagaimana the mind sehingga menghasilkan self-talk yang positif kepada diri sendiri. Gitu. Dan pastikan pikiran ini menghasilkan self-talk atau omong atau kata-kata yang positif kepada diri sendiri maupun ke orang lain. Karena apapun yang terucap, apapun sehingga menjadi kata-kata, itu akan mempengaruhi perasaan kita. Coba contoh ya. Misalnya kata-kata saya hari ini penuh rasa syukur dan berbahagia. Rasakan perasaannya. Dan hari ini saya sangat bersyukur, berbahagia, dan penuh senyum. Coba rasakan bagaimana rasanya. Dan sekarang kita taruh semuanya itu, kita rubah sekarang. Hari ini saya sial sekali, ditimpa banyak musibah. Sepertinya saya akan kena tipu besok. Rasakan coba. Hari ini saya sial sekali, banyak sekali kena musibah, dan saya sedih sekali, kecewa, marah. Coba rasakan. Kalau misalnya betul-betul itu, kata-kata itu dirasakan, itu akan memunculkan perasaan-perasaan yang sesuai dengan kata-kata itu sendiri. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata. Self-talk ataupun ngomong kepada orang lain. Gunakan kata-kata yang positif. Mungkin kata-kata positif tidak selalu berpengaruh ke dalam hidup Anda secara langsung. Tapi itu akan menjadi tertanam secara terus-menerus kalau misalnya selalu berpikir dan kemudian mengatakannya kepada diri sendiri, itu akan membentuk sebuah kebiasaan setiap hari. Itu karena memunculkan perasaan. Nah, jadi pikiran menghasilkan kata-kata, kata-kata menghasilkan perasaan atau emosional, emosional akan menghasilkan tindakan. Ketika misalnya sesuatu, misalnya salah satu contoh, kita bangun pagi nih. Coba cek. Ketika bangun pagi, apa yang paling pertama Anda pikirkan? Apabila yang Anda pikirkan adalah sesuatu yang Anda syukuri, itu akan menjadi kata-kata yang semakin besar, semakin kuat di dalam diri Anda, dan itu akan mengubah emosional Anda, akan mengubah perasaan Anda sendiri di pagi hari itu juga akan menghasilkan action yang baik, jalan penuh semangat, dan kemudian penuh kasih sayang, penuh kebahagiaan, penuh senyum, penuh rasa syukur, dan kemudian itu juga akan menghasilkan kejujuran dan integritas pada diri sendiri. Action. Pikiran, kata-kata, kata-kata ke dalam diri,
kata-kata keluar diri atau kepada orang lain, kemudian menghasilkan perasaan, perasaan menghasilkan action, action secara terus-menerus. Apabila setiap pagi kita bangun penuh dengan rasa syukur, penuh dengan kata-kata yang positif, action ini akan berulang setiap hari, setiap hari, setiap hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi action akan menentukan kebiasaan, kemudian kebiasaan akan menghasilkan karakter. Karakter akan menghasilkan realita atau nasib atau kenyataan. Nah, jadi bangunlah karakter yang positif, bangunlah karakter yang kuat, bangunlah karakter yang penuh dengan semangat, bangunlah karakter pemenang, maka realita dan nasibmu akan berubah. Makanya kalau misalnya ada yang nanya, nasib kamu tuh enak sekali, nasib kamu tuh baik sekali. Tidak ada nasib baik maupun buruk yang ditentukan oleh orang lain. Semua adalah ditentukan oleh diri kita sendiri. So, you are the Michelangelo of yourself. Anda adalah pelukis masa depan Anda sendiri. Itulah sebabnya kenapa kalau ingin mengubah karakter, ubahlah mulai dari pikiran Anda. Kalau ingin mengubah nasib, mulailah dengan cara mengubah karakter Anda. Kalau ingin mengubah karakter, mulailah dengan mengubah kebiasaan Anda. Kalau ingin mengubah kebiasaan, mulailah dengan mengubah setiap action-action atau tindakan-tindakan yang kecil, sikap-sikap yang kecil setiap hari. Kemudian kalau ingin mengubah action atau tindakan-tindakan Anda, mulailah mengubah perasaan Anda selalu penuh dengan rasa syukur, penuh rasa kegembiraan, penuh rasa cinta kasih, empati, dan penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Kalau ingin mengubah perasaan Anda, ubah kata-kata Anda. Kata-kata yang positif, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Kalau ingin mengubah kata-kata Anda kepada diri Anda sendiri dan juga kepada orang lain, ubah pikiran Anda, ubah cara berpikir Anda. Nah, kita kembali kepada karakter yang akhirnya menentukan realita atau kenyataan atau nasib. Ketika realita itu terjadi, ketika nasib Anda terubah, maka akan menghasilkan belief system atau akan menghasilkan kepercayaan pada diri Anda sendiri. Akan menghasilkan belief yang semakin kuat, semakin kokoh, dan Anda akan semakin percaya diri terhadap apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Silakan itu direnungkan, silakan itu dipikirkan. Kalau misalnya kenyataan yang Anda hadapi, kalau misalnya Anda tidak percaya diri, pasti Anda menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ketika kenyataan dan belief yang begitu kuat terjadi, belief yang semakin kuat inilah yang akan mempengaruhi kembali lagi ke pikiran. Jadi itulah circle-nya. Kalau ingin mengubah kenyataan dan nasib Anda, ubah karakter. Kalau Anda ingin belief system Anda semakin terubah, semakin kuat, atau percaya diri, percaya sama diri sendiri, percaya dengan kenyataan-kenyataan yang ingin Anda wujudkan, Anda harus mengubah realita di dalam diri Anda. Untuk mengubah realita dan nasib, mengubah karakter. Untuk mengubah karakter, mengubah kebiasaan. Untuk mengubah kebiasaan, ubahlah tindakan Anda. Kalau ingin mengubah tindakan, ubahlah rasa atau perasaan emosional Anda. Kalau ingin mengubah perasaan atau emosional Anda, rubahlah kata-kata Anda. Kalau ingin mengubah kata-kata Anda, rubahlah pikiran. Jadi begitulah cycle-nya. Kalau misalnya cycle ini terjadi setiap hari bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, maka itu akan menghasilkan karma di dalam kehidupan Anda. Karma-karma ini benih-benihnya untuk selanjutnya itu akan membawa diri Anda, akan menjadikan diri Anda sebagai hidup yang baru, sehingga jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan pernah menjadikan orang lain sebagai kambing hitam ataupun penyebab dari segala kesengsaraan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Semua itu adalah dari diri Anda sendiri. Semua itu adalah karena saya sendiri. Nah, kemudian inilah yang menghasilkan yang disebut dengan karma pala. Sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kemudian yang terakhir adalah kriyamana karma pala. Jadi, itulah proses terjadinya karma. Semoga dapat menginspirasi. Silakan direnungkan dan mulailah mengubah cara berpikir Anda sehingga semua itu akan mengubah kenyataan, belief system, dan juga karma Anda. Sehingga Anda pantas memetik hasil yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Om Santi, Santi, Santi Om.